Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membawa kita, mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya ke-24. Sekali lagi Matius 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Matius 6 ayatnya ke-19 sampai ayat ke-24. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan mencurinya, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita baca sekali lagi ayat 19 sampai ayat 21. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca ayat ini membingungkan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau begitu, tidak usah bekerja. Kalau Tuhan bilang jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, kalau begitu tidak usah berusaha. Kenapa? Jangan kumpul harta di bumi. Ngapain harus kumpul harta di bumi? Kan Yesus bilang jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngapain harus capek-capek, mending tidur di rumah saja sudah. Kan Yesus bilang ada alasannya, jangan kumpul harta di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah saya memahami dan mengerti konteksnya, perikopnya, bahwa saya mengerti. Karena Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah dari pasal 5. Dia berkata, dia sampaikan kepada murid-muridnya di atas bukit. Dia sampaikan kepada orang-orang yang mengikut dia, bahwa kamu adalah anak-anak kerajaan Allah. Kamu harus punya pemikiran, kamu harus punya konsep sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tidak bisa kamu menjadi mempunyai pemikiran, konsep pemikiran seperti anak-anak dunia. Maka kalau kita lihat nanti Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan dari pasal 5 sampai pasal 6, pasal 7, itu bertolak belakang dengan keadaan yang dimau oleh dunia hari ini. Dia bilang bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, kalau di dunia Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bahagia kalau kita miskin. Tapi di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara, kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita akan melihat Allah. Itu sebabnya di dalam perikop ini dia bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Ini Yesus sedang berbicara tentang konsep sistem di dalam kerajaan Allah. Bahwa harta di dunia tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus juga mengingatkan kepada mereka, murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu, bahwa jangan kamu mengumpulkan harta di dunia. Kenapa? Karena di surga harta dunia tidak berlaku. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia tahu apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan mereka mengikut-ikut Tuhan selama Yesus ada di dalam dunia. Dan jelas Bapak Ibu Saudara, di
pasalnya yang ke-19 nanti kalau Bapak Ibu Saudara, Matius 19 ayat 27 sampai 30, Petrus bertanya kepada Tuhan. Dia bilang begini, kami telah meninggalkan rumah kami. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Sekarang apa yang menjadi upah kami? Nah itu sebabnya Yesus sudah kasih tahu, tapi Petrusnya tidak, waktu itu mungkin dia tidak connect. Sehingga di pasal 19 dia tanya, apa yang menjadi upah kami Tuhan setelah kami mengikut Engkau? Dan terjadi percakapan di sana Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini menunjukkan bahwa Petrus sedang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah apa artinya ketika Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi? Bukan berarti bahwa kita tidak bekerja Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berarti kita tidak butuh karir naik. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Selama kita ada di dalam dunia, kita butuh namanya uang. Selama kita ada di dalam dunia, kita butuh namanya harta. Tetapi apa artinya ketika Yesus mengatakan jangan kumpulkan hartamu di bumi? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ada catat di sini. Bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punyai hari ini, apa yang bisa kita lihat dengan mata hari ini, jangan kita anggap lebih penting, lebih berharga, lebih mulia, lebih bernilai dibanding dengan pribadi Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, bahwa apa yang kita punya hari ini, harta kita kah, uang kita kah, apa yang kelihatan hari ini, jangan kita anggap lebih penting daripada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pemuda, berkali-kali dia bertemu dengan saya. Dia berkata kepada saya, hamba Tuhan, sekarang saya jarang-jarang ibadah pemuda, bahkan ibadah Minggu Raya pun saya jarang. Saya bilang, kenapa? Dulu kan kamu rajin sekali, pemuda kita. Dulu kamu rajin sekali. Sekarang kenapa kamu jarang? Dia bilang, sekarang saya sudah jadi pengurus asrama inilah, pengurus komunitas inilah, pengurus ikatan keluarga kah, ikatan sekolah kah, ikatan macam-macam. Dia kasih tahu semua. Semuanya dia jadi pengurus, panitia Natal lah, panitia tahun baru lah, macam-macam. Dia kasih tahu, saya dengar saja waktu itu. Terus saya bilang sama dia, terus sekarang dia bilang, saya tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bilang sama dia, sehebat itu kah? Dia terdiam. Saya bilang kepadanya, perhatikan, kamu bisa sibuk urus ini, urus ini, urus ini. Saya bilang, kamu pulang malam jam berapa? Dia bilang, kadang-kadang jam 10, jam 11 malam. Saya bilang, hanya urus persekutuan inilah, hanya urus ikatan ini. Kamu tinggalkan persekutuan di dalam gereja. Dalam hati saya bilang, kasihan sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau hal-hal dunia, hari ini manusia, dia tabrak, hujan pun dia tabrak. Masuk harus ikut. Tapi kalau dengan Tuhan, sedikit orang yang melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada seorang pekerja, dulu rajin ke gereja juga. Tapi setelah dikasih pekerjaan, dia bilang bahwa, aduh sekarang saya jarang-jarang ke gereja. Kenapa? Saya sibuk di tempat pekerjaan. Urusan dunia dia akan lakukan 1 kali 24 jam non-stop. Tapi kalau urusan mengenai persekutuan dengan Tuhan, dia bisa cancel, dan dia tidak melakukan. Mungkin orang melakukan hal itu, bangun subuh-subuh, pulang malam-malam untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Hari ini jarang kita ketemu orang yang begitu. Saya terkesan dengan satu kesaksian, ini benar atau salah, mengenai kopilot Sriwijaya Air. Saya baca ceritanya, dia bilang bahwa harusnya dia terbang malam, penerbangan terakhir, flight terakhir, kopilotnya orang Kristen. Tapi dia majukan lebih awal di jam 1, nanti dia jatuh itu ya, di Pulau Seribu situ. Saya baca kesaksian, dia bilang bahwa saya majukan, saya punya penerbangan, karena saya mengejar supaya besok pagi
hari Minggunya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia jatuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang model seperti ini di dunia zaman sekarang ini jarang ketemu yang begini-begini. Sedikit. Kadang-kadang pekerjaan kita anggap lebih penting daripada semua. Kadang-kadang komunitas kita sehingga kita cancel ibadah, cancel minggu depan. Yesus bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kamu jangan anggap lebih berharga semua hal yang ada di dunia dibanding dengan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menggantungkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini. Tidak boleh. Sebagai anak Tuhan, kita boleh memiliki segala apa yang dunia tawarkan hari ini. Tetapi tidak boleh gantungkan diri kita di situ. Karena saya punya harta yang banyak, aman. Tidak sedikit orang yang sudah merasa aman. Karena sudah ada, harta di dunia sudah ada. Bahkan mereka berasa, apalagi yang harus saya cari. Sudah ada. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, waspada. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita menggantungkan diri kita kepada harta kita, bahaya. Kita akan menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita sekali lagi kita boleh memiliki segala apa yang ada. Tapi jangan gantungkan diri kita kepada harta kita. Karena harta kita tidak akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga Yesus bilang bahwa jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Jabatan kita kah? Karir kita kah? Komunitas kita kah? Semua hal yang ada di dunia ini jangan menjadi sumber penghiburan, sumber kepuasan. Karena sudah ada, ini sudah yang saya cari-cari selama ini di dalam dunia. Bapak Ibu, jangan pernah berpuas akan hal itu. Jangan pernah berpuas akan hal itu. Karena perhatikan Bapak Ibu Saudara, fakta bahwa harta di dunia tidak akan mampu memberikan kepuasan bagi kita. Saya tidak pernah lihat orang yang sudah punya kaya raya. Saya lihat orang yang kaya di dunia, orang yang kaya di Asia, orang yang kaya di Indonesia, orang yang terkaya di Papua. Saya tidak pernah mereka berhenti dan bilang, hari ini, detik ini, jam ini saya tidak mau bekerja lagi. Kenapa? Saya sudah punya segala-galanya kok. Tidak ada Bapak Ibu. Dia terus kerja. Kenapa? Karena dia ingin mencapai satu kepuasan, titik kepuasan terus. Tapi tidak sampai-sampai. Sampai mati pun dia tidak sampai-sampai. Cari lagi. Tidak akan sampai. Nah itu sebabnya jangan kita merasa puas. Yang memberikan kita kepuasan, yang memberikan kita kelegaan, hanya Tuhan. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Hanya Tuhan Allah yang mampu memuaskan segala dahaga yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua perhatikan bahwa harta kita tidak akan mampu menyelamatkan diri kita. Percaya tidak percaya, fakta membuktikan. Di masa pandemi COVID-19, banyak orang berjuang mati-matian, menjual hartanya, menjual semua apa yang ada padanya untuk membeli segala obatlah, membeli segala alat kesehatanlah. Tapi apakah mampu menyelamatkan? Saya pikir dokter-dokter yang hebat yang pakai masker luar biasa, alat kesehatan yang luar biasa, tembus juga. Ada mereka yang meninggal banyak. Lalu kita bagaimana? Kita merasa puas? Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Kisah Para Rasul pasal 27. Di situ ketika Paulus ditangkap dan dia mau diadili di Roma. Kemudian keesokan harinya ombak menghantam kapal mereka. Kemudian karena mereka merasa ini sudah tidak aman, tidak nyaman, akhirnya harta mereka
Segala barang-barang yang ada di kapal dibuang semua ke laut. Kenapa dibuang? Menjadi beban yang membebani perahu mereka. Dan ini terjadi juga Bapak Ibu Saudara dalam kisah Yunus. Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ketika Yunus duduk tidur di bawah, terus ombak menghantam, kemudian para petugas kapal membuang barang-barang yang ada di dalam kapal. Harta mereka buang. Mereka memilih untuk menjadi miskin. Mereka memilih tidak punya apa-apa lah segala, buang saja. Yang penting diri kita selamat, nyawa kita diselamatkan. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa harta kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kalau kita kumpulkan harta di bumi, maka di bumi ngengat dan karat merusaknya. Karat itu Bapak Ibu Saudara, waktu 2005 terjadi gempa di Pulau Nias dan rumah kami beton seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi pas gempa itu kami semua berlari keluar, rumah kami tembok semua hancur, tinggal atap tapi sudah goyang miring begitu. Kemudian saya lihat di dalam di dalam tiang-tiang itu, besi-besi itu Bapak Ibu Saudara, saya pegang begini kayak pasir. Bisa bisa dihancurkan dengan tanah. Tapi kalau kita lihat dari luar bagus, luar biasa. Tapi di dalam besi-besi yang di beton-beton ini, nanti kalau kita bongkar, lihat di dalam. Karat sudah kasih hancur. Sudah kasih hancur. Itu sebabnya Yesus bilang jangan kamu kumpulkan hartamu. Mungkin kita simpan uang kita baik-baik, atau baju kita lah, atau makanan kita di dalam lumbung. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam lumbung itu biasanya ada binatang-binatang kecil yang masuk, yang kita tidak tahu dari mana dia masuk. Dia makan, kasih habis, kasih hancur kita punya lumbung-lumbung. Dulu waktu kami, karena saya anak petani, jadi pernah ikut juga menanam di sawah. Saya tahu itu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah kumpul padi banyak-banyak, tapi 1 bulan tidak dibuka, 2 bulan tidak dibuka. Kita lihat nanti ada binatang-binatang kecil yang sedang goyang-goyang di dalam. Mereka sedang bersukaria. Oh, ini kita ada makanan, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita kumpul harta di dunia bahaya. Yesus bilang bahwa ngengat dan karat akan memakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, alasan dari luar yaitu pencuri. Kalau ngengat dan karat tidak makan, pencuri berpotensi untuk mengambil. Itu sebabnya kalau harta kita semakin melimpah, kita semakin gelisah. Itu sebenarnya cari security, taruh di segala macam CCTV, segala macam. Mungkin ini hal yang wajar sebenarnya, tapi ini sebenarnya bersumber dari kekhawatiran kita sebenarnya. Supaya orang tidak bisa ambil, pasang semualah segala keamanan. Nah, Yesus bilang bahwa jangan kamu kumpul harta, karena ngengat dan karat dan pencuri akan menghabisinya Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu sekarang kita kumpulkan harta di mana? Pertanyaan begitu. Kita kumpul harta di mana? Yesus bilang bahwa ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, kumpulkan harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Nah, ini jaminan yang Tuhan beri kepada kita. Kalau hati kita sekarang sedang berpacu untuk mengumpulkan harta di dunia, jangan lupa juga kamu harus berpacu untuk mengumpulkan harta di surga. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekali lagi tidak akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bilang kumpulkan hartamu di surga. Ada seorang misionaris yang datang ke satu desa. Kemudian dia dianiaya. Alkitabnya dihancurkan. Alkitabnya dibakar. Hartanya, buku-bukunya semua dihancurkan. Baju-bajunya semua dibakar. Terus ada kalimat yang sungguh luar biasa
Dia katakan begini, kamu bisa menghancurkan, membakar seluruh apa yang ada di dalam diri saya. Baju saya kah, sepatu saya kah, buku-buku saya, termasuk Alkitab saya. Kamu bisa sobek-sobek, kamu bisa hancurkan. Tetapi ingat bahwa kamu tidak akan mampu menghapus ratusan ayat Alkitab yang ada di dalam pikiran saya. Kamu tidak akan mampu. Kenapa? Karena saya sudah hafal mati-mati. Kecuali kalau mau kamu bunuh saya, maka saya tidak ingat lagi. Tetapi selama kamu biarkan saya hidup, tanpa Alkitab pun saya bisa untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang. Karena apa? Saya sudah hafal ratusan di dalam pikiran saya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara pentingnya untuk membaca Alkitab. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Koreksi bagi kita yang kita langsung nilai diri kita, bahwa selama ini saya sedang kumpul harta di dunia atau kumpul harta di surga. Karena dia bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita yang kita kumpulkan selama ini di surga, pasti kesukaan kita adalah persekutuan. Tapi kalau harta kita selama ini sampai detik ini kita kumpulkan di dunia, maka pasti tidak akan kita suka dengan namanya persekutuan. Itu sebabnya orang rela tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang rela meninggalkan jadwal ibadah karena kumpul harta di dunia. Dan karena hartanya ada di mana? Ada di dunia, bukan di surga. Nah, ini orang yang sangat kasihan sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara ayat 24 dikatakan begini? Bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang, mengasihi yang lain. Saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu kalau lihat orang yang mempunyai dua istri, pasti istri salah satu, Bapak Ibu nanti bapak-bapak jangan mau mempunyai dua istri ya, itu tidak boleh. Tapi kalau kita lihat mereka yang mempunyai dua istri atau yang mempunyai selingkuhan, ada istri, ada selingkuhan. Pasti salah satu di antara mereka ini, laki-laki ini pasti lebih menyukai salah satu. Tidak mungkin dua-dua. Kalau kita lihat di televisi mereka wawancara luar biasa. Oh, kasih saya 50%, 50%. Saya bilang omong kosong. Itu tipu-tipu itu namanya. Kenapa? Pasti kita mengasihi satu, mengasihi yang lain. Jangan jauh-jauh lah punya istri lah, dua. Anak-anak kita saja punya dua. Pasti salah satu di antara itu ada anak yang paling kita kasih. Betul ya? Walaupun dia hati bapak, hati anak begitu. Itu akan memberikan gambaran sederhana kepada kita. Jadi kalau kita berkata bahwa saya kumpul harta di dunia, saya kumpul harta di surga, dua-duanya saya cinta Tuhan, saya cinta dunia, tidak boleh. Tidak akan mungkin terjadi. Karena pasti kalau bukan dunia yang dia cintai, Tuhan yang ia cintai. Kalau bukan Tuhan yang ia cintai, dunia yang dia cintai. Itu salah satu, tidak mungkin. Karena Yesus bilang begini bahwa karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini koreksi bagi kita hari ini. Selama ini kita kumpul harta di mana? Kalau harta kita sedang kita kumpul di surga, pasti hati kita akan senantiasa setia kepada Tuhan. Suka akan persekutuan, suka akan beribadah, ikut dalam komunitas gereja. Tapi kalau selama ini kita kumpul harta kita di dunia, kelihatan dalam perilaku kita, kita tidak akan pernah ikut dalam persekutuan. Bahkan 1000 alasan kita kasih cara, aduh hamba Tuhan begini. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan kamu kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Karena di surga
tidak ada nengat dan tidak ada karat. Bahkan pencuri tidak akan memukul. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.